Arti bahagia tanpa memahami arti sengsara. Tuan, sampai detik ini, saya tak kunjung bisa memahami mengapa semua itu harus ada dan terjadi. Saat ini saya merasa hidup saya tak lagi bermakna. Setelah mendengarkan keluhan dan curahan hati laki-laki itu, dan kami membangun kesepakatan dan pemahaman bersama tentang masalahnya, aku mengungkapkan kepadanya apa yang kusebut strategi perubahan pemahaman dan penyembuhan penyakit hati. Kemudian saya membantunya mempraktikkan langkah-langkah strategis untuk meraih ketenangan tubuh, akal, dan mental sehingga ia merasa nyaman, tenang dan percaya diri menghadapi masa depannya. Setelah itu saya bertanya kepadanya, mungkinkah kita memahami arti bahagia tanpa memahami arti sengsara? Laki-laki itu merenung sejenak lalu menjawabnya, tentu saja tidak, Tuan. Lalu saya mendekatinya, memegang bahunya, dan berkata, kawanku, apa yang terjadi kepadamu hari ini dan kau rasakan dengan kuat saat ini, insya Allah akan menjadi sebab bagi kekuatan, kecakapan, dan kepintaranmu pada masa depan. Seiring perjalanan waktu, kelak kau akan melihat ke belakang dan berkata, andai saja dulu aku tidak mengalami kesulitan itu, tentu sekarang ini aku tidak akan menjadi lebih kuat dan lebih baik. Andai dulu aku tidak mengalami kesedihan itu, tentu aku tidak akan memahami arti bahagia yang kurasakan sekarang. Bagian dari anugerah Allah adalah Dia memberikan kita akal untuk berpikir, mencari petunjuk, menganalisis, dan memperbandingkan sehingga kita belajar, memahami, dan semakin dekat kepada Allah. Allah telah berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Renungkan ayat di atas. Allah tidak mengatakan, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, melainkan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya Allah menempatkan kedua kata itu dalam satu kalimat yang sama. Tanpa adanya kesulitan, mungkinkah akal kita bisa dipergunakan untuk menganalisis, memahami, memperbandingkan dan berlogika? Tanpa masalah dan kesulitan, mungkinkah manusia belajar dari kesalahan agar mengetahui makna kemudahan, kesuksesan dan kebahagiaan? Tentu saja jawaban untuk semua pertanyaan itu adalah tidak. Faedah pada frasa, bersama kesulitan, diantaranya adalah kedekatan dan ketergantungan yang lebih kuat kepada Allah sehingga Anda merasa aman bersamanya. Faedah lainnya adalah kesabaran menghadapi ujian. Frasa itu juga mengandung kabar gembira dari Allah bagi orang yang sabar. Allah menjanjikan surga untuk mereka sehingga mereka memuji dan bersyukur atas segala anugerah yang diberikan Allah. Karena itulah semestinya kita bersyukur kepada Allah dan memujinya dalam keadaan lapang maupun sempit. Allah berfirman di ayat selanjutnya, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Anda untuk menuntaskan setiap tugas dan masalah, tetap memiliki kepercayaan diri, senantiasa condong kepada Allah dan mengikatkan diri kepadanya dengan pilihan Anda sendiri, sehingga Anda mendapatkan berkah dari Sang Maha Pemberi Anugerah yang Maha Mulia. Apakah Anda bisa melihat keajaiban dan keistimewaan dalam musibah dan kesulitan? Ingatlah, tanpa kesulitan, kita tidak akan merasakan dan memahami arti kemudahan, kita tidak akan merasakan nikmatnya kemudahan. Tanpa adanya kesulitan tidak akan ada makna bagi kemudahan. Tanpa kemudahan tidak ada makna bagi kesulitan. Maka kesulitan dan kemudahan adalah dua kekuatan yang saling mengisi dan melengkapi hingga akhir zaman. Keduanya dibutuhkan untuk menciptakan perubahan dan kemajuan pada masa depan. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin.